Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Zia Ujadida dari Kemuslimahan IPIM MA Ma'ahid. Nah, di podcast kali ini aku bakal bawain sesuatu yang spesial banget, yaitu Q&A session yang bertema remaja zaman sekarang. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngirim pertanyaan-pertanyaan ke link yang sudah kita sebarkan. Di sini aku bakal ditemani oleh narasumber yang gak kalah spesial yang akan menjawab pertanyaan dari kalian. Narasumbernya adalah Ustadzah Elma. Assalamualaikum Ustadzah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah, lagi flu ya, tapi it's okay lah. Jadi Ustadzah Elma ini salah satu mahasiswa Universitas Muria Kudus yang menjadi musyrifah di Pondok MA Ma'ahid. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kali ini aku bakal bacain pertanyaan dari kalian semua. Pertanyaan pertama dari Rolado Butik. Tips biar nggak kecanduan medsos. Gimana nih, Us? Tips biar nggak kecanduan medsos. Medsos anak-anak zaman sekarang tuh apa aja sih? Kayak ada Instagram, Twitter, TikTok gitu ya? Ya, kayak gitu. Dan lain-lain. Kalau dari Ustadzah sendiri, pertama itu ngatur jadwal kayak prioritas. Today ini mau ngapain aja? Skala prioritas. Skala prioritasnya. Terus setelah itu kalau emang kalian udah di skala kecanduan itu berarti menghabiskan sebagian besar waktu kamu di medsos ya. Yeah, hapus aja aplikasinya. Ya. Biar nggak Iya, main. betul. Kalau itu nggak terlalu penting buat kalian, itu hapus aja nggak apa-apa. Tapi kalau masih ada yang mungkin berkepentingan di situ, ya diatur aja prioritasnya. Oh, berarti kalau masih bermanfaat nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Ya, diatur lagi. Atau bisa juga kayak kalau zaman sekarang ada itu ya, namanya alarm buat mengingat kita membatasi medsos itu berapa jam gitu. Nah, ya kan? Nah, bisa tuh dipakai. Dan iya sih kalau dari saya sih gitu aja sih. Nah, pertanyaan yang kedua dari Koko Melon. Bagaimana caranya menghapus generasi remaja yang sudah terpengaruh untuk berpacaran? Apa yang harus kita lakukan untuk menyadarkan mereka yang bahkan dengan teori Islam pun masih sulit untuk menyadarkan mereka? Gimana cara menghapus generasi? Generasi remaja mau dihapus, mau digimanain? Maksudnya gimana cara kayak mengurangi dan menghilangkan budaya pacaran itu ya? Iya kan? Pacaran kan? Menyadarkan teman-teman gitu. Bahkan teori Islam pun masih sulit untuk menyadarkan mereka. Yang pertama yaitu kita bisa sindir halus nih. Maksudnya gimana? Misalkan nih kita udah punya teman dekat, tapi mereka masih kayak pacaran atau gitu-gitu kan. Bisa kita kasih tahu waktu deep talk, ya asik bahasa zaman sekarang gitu ya. Menjerumus ke arah sana gitu loh. Kalau di Islam itu nggak boleh ada ikhtilat, nggak boleh ada pacaran dan lain sebagainya. Kayak dikasih tahu gitu. Ya berarti disindir halus tapi jangan sampai masuk ke hati gitu kan. Ya harus masuk dong. Nek nggak masuk gimana dia mau merubah? Oh iya. Iya kan? Tapi bahasanya yang harus ditata kembali. Yang halus. Ya. Kan kalau itu teman kita kenal lah ya gimana karakteristik mereka, gimana ngomong sama mereka tuh harus pakai bahasa yang seperti apa gitu. Ya kayak gitu deh kurang lebihnya. Ya. Terus berarti udah aja ini. Berarti yang ketiga ini dari username Cimol. Nah pertanyaannya maaf ya teman-teman, ternyata pertanyaan tadi itu dari username Cimol. Nah yang sekarang ini Koko Melon. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita membatasi diri dalam bergaul di tengah gempuran zaman sekarang? Bagaimana cara kita membatasi diri? Yang pertama adalah temukan circle kalian yang positif. Cari teman yang solih dan solihah. Kalau kita perempuan ya nyari temen yang solihah gitu. Maksudnya apa?
teman itu kan juga sangat mempengaruhi keseharian kita ya, gitu. Jadi ketika gempuran zaman sekarang bergaul dengan lawan jenis gitu maksudnya ya. Iya kan. Heeh. Ketika kita punya teman yang baik, punya vibe yang positif dan selalu mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan, ya insya Allah kita akan terjaga gitu. Dan dari diri kita pula harus punya pondasi yang kuat tentang pergaulan lawan jenis itu gimana. Terutama kayak ustadzah yang sekolahnya, yang kuliahnya notabene enggak di pendidikan basic Islam, itu harus benar-benar gimana sih caranya biar istiqomah buat enggak agar ceplek-ceplekan anak cowok, agar enggak ben toel-toelan atau pokoknya yang semacam seperti itulah. Harus punya benar-benar teman yang mengingatkan kita terus-menerus. Jadi itu dari diri sendiri juga. Dari diri kita dan nyari teman yang positif. Bisa bawa ke Ya. kebaikan. Terus dari username Tinky Winky. Kak, tips belajar yang menyenangkan. Tips belajar yang menyenangkan ini gimana ya? Cari sendiri belajar menyenangkan menurut versi kalian tuh gimana? Maksudnya apa? Kalau misalkan ini dari ustadzah atau dari teman-teman yang lain, seringkali kan kita nyari di YouTube atau di gimana tips belajar yang menyenangkan, tips gini gitu. Ketika kita mencoba untuk mengikuti gaya orang lain dan ternyata itu tidak efektif di diri kita, kita malah jadi tertekan gitu loh. Oh dia aja bisa pakai tips ini, kenapa aku tidak gitu. Berarti pertama apa? Kita harus mengenali diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu tipe orang yang bagaimana, kita tuh seperti apa gitu kan. Kita bisa mencoba berbagai hal seperti misal belajar diem sendiri, maksudnya belajar sendirian gitu loh. Terus belajar di keramaian, belajar sambil berdiri, belajar sambil duduk, atau sambil tiduran. Itu kan semua kembali ke karakteristik kita masing-masing. Nah itu tips belajar yang menyenangkan menurut saya adalah itu mengenali diri kita sendiri dulu seperti apa. Baru kita mencoba yang seperti ini cocok enggak, yang ini cocok enggak gitu. Gitu aja sih. Ya berarti ya kita harus ngenalin diri biar kita tahu kayak tipe kita kayak gimana gitu ya. Iya betul sekali. Terus Karena, ini lanjut. Ini pertanyaan kelima dari Wanna Be Your Supermind. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita berpakaian OOTD zaman sekarang tapi kerudung tetap menutup dada? OOTD. OOTD zaman sekarang yang today pakainya ini gitu kan ya. Kembali lagi sebenarnya karena kita basicnya Islam, kita seorang muslimah, semua tuh harus bertumpu pada Al-Quran dan hadis, betul kan? Kalau di Islam kan nggak ada tuh OOTD-an dan nggak ada fashionable-an. Yang ada adalah aturan dalam berpakaian dalam Islam. Seperti apa pakaian muslimah, yang kita bahas muslimah dulu ini. Yang cowok ya nanti. Yang muslimah adalah ya tidak longgar, tidak tipis, tidak membentuk tubuh, terus kerudungnya dipanjangkan, menutupi dada, dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari zaman sekarang, OOTD-nya itu mungkin kerudungnya menutup dada tapi roknya cingkrang atau pinggangnya diikat. Itu kan tetap membentuk tubuh ya, dan itu sebenarnya juga nggak boleh gitu. Jadi ya yang biasa-biasa aja lah. Kalau memang disuruhnya pakai pakaian yang longgar ya ikutin yang longgar, yang nggak tipis yang ikutin yang nggak tipis gitu. Berarti tetap pakai yang syar'i tapi tetap keren kayak gitu. Iya, zaman sekarang kan gamis-gamis yang keren juga banyak kan, jadi nggak usah yang nyari yang rewet lah gitu. Terus, nah kalau berarti ya udah. Iya gimana? Kalau tadi kan katanya yang buat yang cowok itu. Oh kalau yang cowok sih sebenarnya juga sama kan. Lagian kalau anak cowok kan pakainya juga nggak terlalu yang neko-neko kayak anak cewek. Cuman kalau yang zaman sekarang OOTD cowok itu lebih banyak celananya ya betul. Itu lebih diperhatikan karena kalau di atas lutut itu berarti tidak menutup aurat gitu kan. Terus pertanyaan yang keenam dari username Bubati. Ini kayaknya pertanyaannya panjang banget ya.
Zaman sudah banyak berkembang dengan berbagai macam teknologi dan informasi. Tentunya timbul berbagai dampak yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di masa ini. Mayoritas dari kalangan anak muda menciptakan sebuah kebiasaan yang populer atau lebih dikenal dengan sebuah tren. Tren ini sangat mempengaruhi pola hidup mereka, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara mereka bicara, serta permasalahan bagaimana mereka bergaul. Dari sini muncul beberapa opini terhadap pola hidup yang banyak diterapkan mayoritas anak muda. Apa opini kakak tentang pola hidup mereka dan bagaimana mendorong kesadaran anak muda yang sedang dilanda cinta bahwa di usia mereka justru waktu yang tepat untuk mengejar cita-cita dengan tekad yang fokus untuk menjalankannya. Nah, gimana ini? Panjang sekali ya pertanyaannya, Masya Allah. Intinya adalah opini tentang pola hidup, terus mendorong kesadaran yang dimabuk cinta, apalagi? Itu ya, dua itu ya intinya ya. Jadi kalau tadi sih kembali lagi yang dilanda cinta itu, teman-teman sekalian, apalagi kita sudah tahu bahwa kalau membangun sebuah cinta tidak berdasarkan sesuatu yang halal, itu pasti nanti kedepannya tidak baik-baik saja, benar kan? Apalagi kalau zaman sekolah ya, saya juga heran nih, anak zaman sekarang nih, Masya Allah sekali ya, wah luar biasa. Penting sekali itu untuk mengembangkan diri, potensi kita tuh di umur-umur sekarang. Bahkan saya rasa dulu waktu sekolah itu udah ikut berbagai macam kegiatan, berbagai macam organisasi, tetapi saya menyadari sekarang bahwa dulu itu saya kurang mencoba banyak hal gitu loh. Kayak, wah aku ternyata masih sedikit sekali ya yang tak coba, kayak gitu loh. Nah, kita tuh harus punya kesadaran itu untuk no boys, no problem. Paham nggak? Untuk zaman sekarang, untuk kalian usia sekolah no boys, no problem. Jadi nggak usah ada yang bilang support system kita lah buat belajar lebih giat lah, pengingat kita untuk sholat, untuk ibadah gitu. Omong kosong. Ya. Jadi fokus di diri sendiri, percaya bahwa pacaran itu bukan jalan yang terbaik untuk menemukan jodoh kita, dan kalau pacaran pun itu belum tentu menjadi jodoh kita kan, siapa yang tahu gitu. Jadi ya itu aja sih menurut saya, kayak lebih fokus aja ke diri kita, ngembangin potensi yang ada. Kalau kita tidak tahu diri kita bisa tanya sama guru, sama teman, sama ustadzah, kayak gitu. Ya karena kan kalau kita pacaran jodoh kan udah ada yang mengatur. Iya gitu. Betul. Terus yang ketujuh, ini username-nya Mike Wazowski. Ini juga lumayan panjang. Pertanyaannya, kenapa ya kenakalan remaja tiap tahun cenderung meningkat, bahkan jenis kasusnya makin bermacam-macam? Apa ada hubungannya dengan jauhnya pemuda saat ini dengan Islam? Juga apa benar Islam bisa menjadi solusi buat masalah remaja saat ini? Kalau dari sudut pandang Islam, apa solusinya? Kenapa banyak orang, terutama remaja muslim, udah tahu nggak boleh pacaran, nggak boleh chattingan sama lawan jenis tanpa uzur syar'i, tapi masih ada aja yang ngelakuin? Panjang banget. Intinya kenapa kenakalan remaja tiap tahun itu cenderung meningkat gitu ya. Dan ini balik lagi, udah tahu pacaran, kenapa masih dilakukan? Balik lagi ke situ-situ aja. Memang usia-usia kalian ini usia-usia dimabuk cinta apa gimana ya? Merasa jadi tua deh saya. Kalau udah tahu itu nggak boleh dilakukan, berarti dia udah tahu dasarnya dong, udah tahu dalilnya ya. Kalau itu nggak boleh ya, tapi masih dilakukan, berarti itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang mendorong kita untuk melakukannya. Maksudnya apa? Ya kita udah tahu itu nggak boleh, tapi tetap dilakukan, ya kan? Itu. Dan apakah Islam bisa menjadi solusi? Ya, bisa. Dan memang Islam solusinya. Apalagi kan gitu. Apa ya? Generasi atau peradaban itu bisa bangkit kembali ketika pemudanya itu dekat dengan Islam. Ngaji yo sinau. Ibarat kata seperti itu, ngaji Islam, ya sinau Islam, pokoknya jauh-jauh lah sama Islam gitu. Jangan jadikan Islam ini sesuatu yang asing gitu loh. Nanti ketika kita sudah belajar malah kita yang dikira fanatik sama orang-orang yang
lain kayak gitu. Tapi itu memang sering sih kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak sih? Apa terlalu bulat? Enggak, insya Allah bisa. Bisa kan? Jadi ya ngaji, sinau. Tapi kan kebanyakan orang nih, kalau pacaran mereka nganggapnya itu menyenangkan. Menyenangkannya nih maksudnya apa nih? Kayak menyenangkan, ada yang apa ya, ada yang nyemangatin, terus kayak ada kayak mungkin masa-masa SMA-nya lebih berwarna. Oh iya. Kalau menurut saya sendiri berdasarkan pengalaman pribadi, ketika saya SMA seusia kalian itu, tidak pacaran adalah sesuatu yang biasa aja. Dan maksudnya ya memang harusnya tidak pacaran gitu loh. Kita bisa memberi warna dalam kehidupan SMA kita di lain jalan, tidak hanya dengan pacaran gitu. Dan kita harus percaya bahwa ketika kita meninggalkan maksiat ada sesuatu yang keberkahan tersendiri yang menyertai kita. Yaitu tadi kita berarti, menurut saya orang yang pacaran di usia sekolah itu berarti belum terlalu paham akan dirinya, belum terlalu menghargai dirinya sendiri gitu. Dan dia itu yang kurang produktif lah, ibarat kata kayak ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan gitu selain pacaran di usia kalian saat ini. Pacaran juga ngabisin duit, apalagi duit kalian masih minta, ya kan? Belum ngasihin sendiri ya. Iya, menambah beban dong kalau kayak gitu. Jadi pacaran itu nggak boleh, udah kayak gitu kan. Iya emang pacaran tuh nggak boleh. Udah dari sononya pacaran tuh nggak boleh. Terus soal selanjutnya nih ya, Us. Ya. Dari username Oreo. Ini ada 4 soal. Ini soal yang pertama, kasus pelecehan tapi yang disalahkan malah korban dan pakaiannya. Gimana pendapatnya Ustazah? Maksud pakaiannya ini pakaian yang seperti apa? Mungkin kayak pakaian yang terbuka. Terbuka, gitu. tidak menutup aurat ya. Menurut saya yang patut disalahkan adalah dua-duanya. Kenapa? Berkaca dengan kacamata Islam bahwa sudah seharusnya seorang muslimah untuk menutup aurat. Salah satu fungsi pakaian adalah untuk kita tuh tidak menampakkan diri terlalu banyak gitu loh. Gitu. Itu salah satu fungsinya ya. Kalau terus yang dari segi yang cowoknya, mereka tidak mau godul basor. Padahal makanya perintah godul basor itu untuk laki-laki, yang perempuan itu menutup aurat secara sempurna. Gitu. Tapi kemarin juga sempat ada tapi perempuan tapi pakaiannya tertutup, ya tertutup, tetap masih kayak gitu. dilecehkan ya. Itu juga ada. Tetapi untuk melihat tingkat kebanyakannya itu tuh pasti teman-teman yang belum menutup aurat secara sempurna. Jadi ibarat kata kita aja yang udah nutup aurat sempurna aja masih ada yang dilecehkan gitu kan. Apalagi yang belum gitu. Jadi yang salah menurut saya tuh ya dua-duanya gitu enggak. Terus pertanyaan kedua, mental Dan ada lagi deh yang sebentar. Kalau kita udah ketutup semua nih, tetapi kita masih dilecehkan, salah satu tipsnya adalah keluar dengan mahram. Ya. belum ada. Mahram kan bisa bapak, bisa kakak, bisa paman, yang mahram lah, nggak harus suami dong ya kan. Kalau belum punya nggak harus suami gitu. Jaga diri gitu. Jaga diri ya, dan jangan lupa untuk selalu dzikir pagi, dzikir malam, dzikir sore gitu kan, untuk minta perlindungan sama Allah ketika kita keluar dari rumah ya. Selalu mengingat Setiap Allah. hari. Ini pertanyaan yang kedua, mental health anak zaman sekarang. Nggak tahu maksudnya gimana. Mental health anak zaman sekarang. Tema ini kayaknya juga sering diusung oleh anak-anak zaman sekarang ya. Kayak yang kebanyakan tuh pasti dikit-dikit itu, mentalku gini, pokoknya bahas-bahas tentang itu ya. Sebenarnya mental health itu penting juga sih untuk dibahas. Tetapi kalau yang untuk zaman sekarang itu ini seringkali itu sesuatu yang mungkin tidak sulit disulit-sulitkan. Sesuatu yang tidak rumit dirumit-rumitkan. Jadi belum mikir secara realistis, belum mikir secara logika, tapi itu sudah
membuat persepsi sendiri bahwa sesuatu yang akan dilakukan itu rumit gitu loh. Nah itu juga bakalan dampak sama mental kita karena dari cara pandang kita seperti ini seperti jadi kena gini itu kan juga sebenarnya kurang tepat ya. Harusnya tuh yang kita benahi yang pertama adalah gimana cara kita berpikir, kita melihat sesuatu tuh seperti apa. Paham nggak? Tapi kebanyakan kan katanya kalau masih remaja di usia sekarang itu pemikirannya masih labil. Masih labil. Terus maksudnya? Ya kayak cara memikir dan biar bisa lebih dewasa gitu loh. Cara mikirnya, kita punya orang tua bisa mengarahkan kita bagaimana, dan usia-usia seperti seperti kalian ini ya yang masih remaja itu memang harusnya tuh deket, bondingnya harus kuat dengan orang tua ya, biar orang tua tuh bisa mengarahkan kita, bisa memberi saran gitu kepada kita. Dengan cara seperti itu nanti seiring berjalannya waktu pasti pola pikir kita akan lebih dewasa dari teman-teman yang lain. Menurut saya bonding sama orang tua itu harus kuat karena itu nanti mempengaruhi sifat dan karakteristik kita. Gitu sih. Jadi ya juga itu dari segi keluarga ya, dari segi sosial nyari teman yang bisa mempengaruhi. Kembali lagi ke situ memang ya. Di usia-usia ini kan memang muter-muternya di situ kan. Ketika kita punya teman yang enggak toksik, kita punya teman yang positif, yang baik-baik, nanti ya mental kita secara gak langsung juga akan terbentuk dengan baik gitu loh. Enggak dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit bilang mental breakdown, mental breakdance atau apalah gitu kan. Baperan, ya betul sekali. Gitu. Terus pertanyaan yang ketiga, pertemanan yang sesungguhnya itu bagaimana? Pertemanan yang mengantarkan kita ke surga. Wah, gimana tuh maksudnya? Pasti bisa jawab ya teman-teman, tadi lagi baliknya ke situ. Ketika kita salah, ada teman kita yang mau mengingatkan, bukan malah ngucuk-ngucuki. No, hancen cai kuku ngene. Ketika kita lagi gonduk be orang, teman kita malah ikut ngompor-ngompori. Seharusnya kan harus ditabayun dulu bagaimana gitu. Punya teman yang mau mengingatkan kita itu Masya Allah sekali ya, luar biasa. Enggak yang ikut ngompor-ngompori. Tapi seringkali tipis sekali ya kesadaran kita akan hal itu. Terkadang kita memang membutuhkan teman yang ada untuk mendukung kita gitu. Tapi malah kok malah melu nyalah kayak aku. Seperti itu, terkadang tuh ada yang kayak gitu kan gitu. Ketika diingatkan ya baik, kita tuh harus tabayun dulu sama ini sama itu gitu. Tapi kita nulis, masa tuh, kok kamu gak belani aku, kayak gitu. Jadi ya itu aja sih, punya teman yang mau bareng-bareng mengantarkan kita ke surga. Intinya berarti nyari teman yang bisa ngantar ke surga, terus bisa ngajak kebaikan. Iya betul sekali, ngajak kebaikan. Kalau salah, mau mengingatkan. Yang diingatkan juga jangan baperan gitu. Terus yang keempat, solusi untuk mengatasi insecure zaman sekarang ini. Insecure. Apa nih yang di-insecure zaman sekarang? Fisik. Dulu banget, kelas berapa ya? 9 kayaknya. Saya ingat banget. Dulu juga sempat kayak insecure masalah fisik. Tentang tinggi badan, tentang barat badan, tentang warna kulit, dan lain sebagainya yang perihal fisik. Lalu ada teman yang maju, itu tentang kultumnya itu waktu itu. Tentang ini, jangan insecure karena kita adalah fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah. Dan itu yang jadi pegangan aku sampai sekarang bahwa ya kalau fisik mah nggak usah insecure gitu. Tapi kalau kita insecure sama teman kita yang good attitude, terus alasannya luas, sopan, santun, adabnya bagus, nah itu boleh kita iriin, boleh kita insecurein. Buat gimana caranya kita bisa kayak mereka. Kalau kayak gitu gak apa-apa sih. Lebih banyak bersyukur. Iya. Kalau secara fisik ini lebih banyak kita bersyukur aja sih menurut saya. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita.
Bisa jadi kalau ternyata saya dikasih tinggi yang lebih, nanti saya jadinya sombong. Atau saya dikasih warna kulit yang putih, nanti saya sombong dan merendahkan yang lain. Kan bisa jadi, ya ini adalah yang terbaik yang dikasih sama Allah. Gitu. Ya harus dijaga juga. Itu aja sih. Ngaji, dan ngaji. Jangan insecure ya teman-teman. Jangan insecure ya teman-teman, karena kalian fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah. Itu jangan lupa dijadikan pedoman. Nah, ternyata ini pertanyaannya udah selesai, Ustazah. Oh iya, Masya Allah, keren-keren ini. Anak Mahid ini yang tanya-tanya. Apa kalian bikin sendiri? Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast kali ini dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe. Aku Ziaul Jadil Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.